Belum tahu. Salam. Oke. Bagus. Salam menjawab yang keras. Nah, karena sekarang kita mau masukin materi selanjutnya, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu mau absen kalian dulu nih. Ada yang nggak masuk atau tidak? Nadia Hasanah? Ada, Bu. Ada. Oke, siap. Yang lainnya juga sudah hadir semua hari ini ya. Baiklah, kalau sudah hadir semua, kita masuk ke materi hari ini. Hari ini kita akan memasuki materi mengenai virus. Ada yang belum pernah dengar gak materi mengenai virus? Atau ada yang belum pernah dengar gak sih? Iya, Bu. Virus itu, oke, virus COVID nih. COVID itu udah jelas banget nih. Pasti mungkin kita tuh udah gak asing banget. Nah, kita tuh cuma keseringan tuh cuma dengar virus tuh, virus COVID. Sekarang yang lagi utama tuh virus COVID. Nah, kita sekarang harus tahu juga nih, tujuan kita belajar hari ini itu, kita tuh juga tahu struktur virus kayak gimana, ciri-ciri virus kayak gimana, terus kita juga tahu nih penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh virus itu apa aja. Lalu kita nanti juga bakal belajar mengenai struktur virus. Yang pertama kita bakal sebutin dulu nih mengenai ciri-ciri virus. Kita materinya virus. Oh, kurang ke tengahnya, kita coba ke tengahnya. Baiklah. Virus. Nah, sekarang kita masuk mengenai ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus, apakah kalian bisa melihat ukuran virus? Tidak, Bu. Nggak bisa. Nah, virus itu ukurannya tuh super kecil banget. Nah, dia tuh ukurannya berkisar antara 20 sampai 300 nanometer. Nah, dia juga bisa berkembang biak di dalam sel hidup. Berkembang biak di dalam sel hidup. Nah, virus juga bisa disebut sebagai benda mati ataupun benda hidup. Oke, ini ciri-ciri virus yang lebih umum. Ayo. Nah, ciri-ciri selanjutnya ada lagi nih. Dia itu memiliki asam nuklear. Oke, ini merupakan ciri-ciri virus secara umumnya. Kita udah tahu nih ciri-ciri virus kayak gimana gitu. Nah, selanjutnya kita memasuki mengenai struktur virus. Struktur virus. Pertama, kita harus tahu juga nih struktur virus dia tuh gambarnya kayak gimana. Kita nggak bakal tahu strukturnya kalau nggak digambarin. Jadi virus tuh oke, intinya gambarnya gimana ya? Oke. Intinya. Nah, ini merupakan gambar virus. Pahamin aja gitu loh, walaupun nggak bagus gitu, tapi nanti kita cari tahu dulu nih. Ini merupakan bagian kepalanya. Ini merupakan bagian leher. Dan yang ini merupakan bagian ekor. Nah, di kepala sendiri yang terluar ini disebutnya itu kapsid. Nah, lalu di dalam bagian kepala nih, di
dalam sininya dia tuh mengandung si asam nukleat. Asam nukleat sendiri dia tuh antara DNA atau RNA. Oke. Nah, selanjutnya di bagian ekor, di sini merupakan selubung ekor. Nah, lalu di bagian ini kaki-kakinya ini namanya itu serabut ekor. Lalu ada lagi sebenarnya di bagian sini, dia tuh yang tajam-tajamnya, namanya tuh bagian jarum ekor. Oke, sampai sini gambarnya bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Jadi kita udah tahu nih, virus itu intinya tuh ada bagian kepala, bagian leher, sama bagian ekor. Kita udah tahu struktur virusnya itu gimana aja. Lalu kita juga harus tahu juga nih, struktur virus kan kayak gini. Nah, tapi virus juga bentuknya tuh nggak satu gini aja. Virus bentuknya itu ada banyak, nggak banyak sih, beberapa gitu. Oh, jadi tuliskan. Kita masuk ke materi, ke bagian bentuk virus. Bentuk virus sendiri itu ada bentuk batang, ada bentuk bulat, ada bentuk filamen atau benang halus, lalu ada juga bentuk virus bentuk T. Lalu yang terakhir ada bentuk apa lagi itu ya? Oh, ada juga yang bentuknya itu polihedra. Nah, kita udah tahu nih bentuk-bentuk virus itu apa aja. Sekarang kita coba gambarin satu-satu biar lebih ada bayangannya lagi nih. Bentuk batang tuh yang kayak gimana? Kalau batang dia seperti batang pada umumnya aja gitu. Lalu ada juga yang bulat. Bulatnya yang nggak sempurna tapi dia tetap disebutnya bulat karena dia lebih melingkar gitu kan. Lalu ada juga filamen atau benang halus. Biasanya dia seperti tali-tali aja gitu karena dia kan benang-benang halus. Lalu ada juga virus bentuk T. Bentuk T ini dia nggak langsung virus huruf T gitu, enggak. Nah, jadi virus bentuk T itu maksudnya gimana? Dia itu mengelilingi, namun di sini dia tuh bentuknya seperti huruf T. Jadi huruf T itu maksudnya tuh buat bagian di luarnya sini. Ini huruf T-nya. Kalau untuk polihedral, dia bentuknya lebih ke seperti segi 8. Untuk bentuk virus sudah paham? Oke, sudah paham ya? Setelah kita belajar mengenai ciri-ciri virus, bentuk virus, struktur virus, kita sekarang harus tahu juga nih penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus. Yang disebabkan oleh virus. Nah, paling utama penyakit yang kalian tahu disebabkan oleh virus apa aja nih? Covid, Bu. Covid paling pertama. Dia paling terkenal banget ini. Nah, selanjutnya ada lagi apa lagi nih? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke. Selanjutnya itu ada juga influenza. Salah pakai Z. Nah, influenza. Lalu ada juga HIV. Ini penyakit-penyakit yang nggak asing nih di telinga kita nih. Ini udah penyakit-penyakit, ini semua disebabkan oleh si virus. Virus yang tadi udah kita sebutin. Nah, ada yang tahu gak nih virus itu bisa menyebar melalui apa aja? Tidak tahu? Oke, baik. Virus itu bisa menyebar melalui udara, melalui
disaranin ya kan, jangan pernah barengan sama yang orang sehat karena bisa nularin ke yang lain. Dominannya biasanya di sini nih. Ini nggak boleh berbarengan dalam kalau yang berurusan sama misalkan makanan, minuman gitu. COVID juga pasti kalian juga udah paham nih. Dia nih gampang banget nyebar kan. Oke, sampai sini paham sama materinya? Atau ada yang mau ditanyain? Saya ingin bertanya dulu. Oke, silakan Nadia. Apa pertanyaannya? Mengapa virus bisa disebut benda mati atau benda hidup? Oke, berarti di sini ya, mengapa virus disebut benda mati atau benda hidup? Nah, dia ini disebut benda mati kalau dia ada di luar sel hidup. Nah, kenapa begitu? Dia nih kalau di luar sel hidup, dia akan mengkristal dan udah otomatis dia nggak bisa berkembang biak kemana-mana tuh. Nah, kalau misalkan dia disebutnya benda hidup karena dia itu memiliki asam nukleat. Nah, asam nukleat ini tuh kan tadi udah kita sebut di sini nih, DNA atau RNA. Nah, itu yang menunjukkan dia itu sebagai benda hidup. Paham sama penjelasannya? Paham, Bu. Oke, paham. Mungkin kalau memang sudah paham, Ibu coba hapus dulu. Nanti kita bikin kesimpulannya bareng-bareng ya. Apa yang kita pelajari dari materi hari ini. Nah, mari, ayo kita bareng-bareng kita simpulin materi apa hari ini. Simpulin dari materi virus yang sudah kita pelajari. Pertama, tadi ciri-ciri virusnya apa aja? Virus bisa berkembang biak dalam sel hidup. Terus setelah ke ciri-ciri kita langsung lengkap deh ke bagian apa tadi ya? Struktur virus. Struktur virus ada yang bisa jawab? Tadi apa aja? Terdapat kepala. Oke, baik, ada kepala, leher, dan ekor. Oke, bagus Nadia. Selanjutnya tadi habis ciri-ciri struktur. Tadi bagian sini. Oh iya, bentuk-bentuk virus ada yang masih ingat? Apa aja tuh? Bulat, lalu filamen, batang, polihedral. Apalagi tuh? Bentuk T. Oke, benar semua nih. Nah, selanjutnya tadi yang bagian terakhir, penyakit yang disebabkan oleh virus ada yang masih ingat apa aja? COVID, Bu. COVID selalu deh pertama. Ada lagi tadi apa lagi tuh? Flu, Bu. Flu, oke, benar banget. Baik, karena materi kita hari ini sudah selesai, alangkah baiknya kita mengucap alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya juga setelah mengucap alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.